wabarakatuh. Saya Paulina. Saya Novi Agustin. Kami akan membahas tentang narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau biasa disingkat dengan NAPZA. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NAPZA. narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Definisi ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Contoh narkotika terbagi kepada 3 golongan. Golongan pertama adalah daya adiktif sangat tinggi dan hanya digunakan untuk penelitian. Contohnya ganja, heroin, lokain, dan morfin. Golongan 2 adalah daya adiktif tinggi bisa dimanfaatkan untuk pengobatan terbatas. Contohnya petidin dan menjetidin. Golongan 3 adalah daya adiktif ringan dan bermanfaat untuk pengobatan. Contohnya kodein. Berikutnya adalah psikotropika. Psikotropika adalah bahan alamiah ataupun sintetis yang memiliki pengaruh pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan perilaku. Contoh psikotropika terbagi kepada 4 golongan. Golongan 1, psikotropika yang hanya digunakan dalam penelitian karena resiko ketergantungan sangat tinggi. Contohnya adalah ekstasi. Golongan 2, psikotropika yang digunakan untuk terapi terbatas dan penelitian risiko ketergantungan sangat tinggi. Contohnya adalah amfetamin. Golongan 3, psikotropika yang digunakan untuk terapi atau penelitian risiko ketergantungan sedang. Contohnya adalah fenobarbital. Golongan 4, psikotropika yang banyak digunakan untuk pengobatan karena risiko ketergantungannya rendah. Contohnya diazepam. Berikutnya adalah zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh terhadap psikoaktif, namun tidak termasuk ke dalam narkotika dan psikotropika. Contoh zat adiktif: minuman keras atau alkohol. Alkohol murni berupa zat cair. Alkohol dapat memperlambat aktivitas otak dan sistem saraf serta membuat mabuk. Rokok. Rokok dibuat dari tembakau yang telah dikeringkan. Zat inhalan. Zat inhalan adalah zat psikotropika yang dikonsumsi dengan cara dihisap uapnya, kopi, dan teh. Berikut adalah bahaya-bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. 1. Dehidrasi. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. 2. Kematian. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. 3. Menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. 4. Gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. 5. Halusinasi. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Berikut adalah bahaya dari psikotropika. 1. Stimulan. Fungsi tubuh akan bekerja lebih tinggi dan bergairah sehingga pemakaiannya lebih terjaga. 2. Halusinogen. Contoh zat yang memberikan efek halusinogen salah satunya adalah ganja. 3. Depresan. Efek yang tenang yang dihasilkan disebabkan karena zat tersebut menekan kerja sistem syaraf pusat. Selanjutnya adalah bahaya zat adiktif. Efek segera atau jangka pendek dari zat adiktif adalah sebagai berikut. Selain efek segera atau jangka pendek, zat adiktif juga mempunyai efek jangka panjang. Ini adalah efek jangka panjang